Banyak orang yang kesulitan, bahkan ketika ia sudah mulai mencoba untuk membuat sebuah konten. Namun, ia masih kesulitan. Kira-kira tema apa yang akan saya bicarakan? Kok kayaknya saya nggak punya kelebihan apapun untuk bisa menjadi seorang konten kreator? Kok dia kelihatannya enak banget ya dan saya masih merasa kesulitan? Sebenarnya apa yang salah? Apa saya yang tidak memiliki skill sama sekali? Atau memang saya saja yang belum terbuka secara wawasan dan bingung bagaimana cara melangkahnya? Simak video ini sampai selesai dan teman-teman jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk lebih memotivasi kami agar lebih semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Barangkali kamu memang sudah memiliki banyak wawasan. Ketika kamu melihat banyak tutorial di YouTube, kamu termotivasi ingin menjadi seorang konten kreator dan sudah mulai mencobanya. Namun karena banyaknya informasi yang masuk pada dirimu, maka kamu bingung sendiri. Sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Nah, di video kali ini kita akan membahas itu untuk kalian bisa menemukan kira-kira apa sih potensi yang saya miliki, apa sih materi atau bahasan yang akan saya gunakan sebagai materi konten berikutnya, dan bagaimana sih caranya agar saya bisa mengetahui potensi yang saya miliki. Simak video ini sampai selesai dan jangan ditinggalkan. Langkah pertama sebelum kamu membuat sebuah konten untuk dijadikan sebagai video YouTube ataupun video-video di platform lainnya, yakni kalian harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya yang kamu sukai. Karena ketika kamu sudah berangkat dari apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang menjadi hobimu, maka kamu akan lebih konsisten untuk kedepannya. Lain halnya jika kamu hanya termotivasi karena tren sesaat. Misalnya, kamu terobsesi untuk bicara mengenai politik, namun kamu tidak membidangi itu. Oke lah, 1, 2, 3 mungkin kamu bisa melakukannya, tapi untuk konsistennya kamu mungkin akan kesulitan. Karena apa? Karena kamu tidak menguasai materi politik. Atau mungkin kamu sudah mencoba untuk membuat sebuah konten dan kamu malah gagal di tengah jalan. Dan kamu memutuskan untuk berhenti saja. Sebenarnya yang salah adalah karena kamu tidak mendapatkan niche. Kamu tidak mendapatkan topik yang tepat, yang sesuai ada pada dirimu. Itulah masalahnya. Jadi yang penting di sini adalah kamu mengetahui dulu apa yang akan saya buat. Kira-kira saya suka atau tidak? Kira-kira saya mampu atau tidak? Jangan kemudian kamu memaksakan diri, boleh juga, tapi nanti konsekuensinya adalah ketika kamu sudah lelah, maka kamu akan kehabisan ide. Kamu akan malas untuk berpikir. Nah, baiknya kamu ketahui dulu yang menjadi minatmu apa, yang menjadi kesukaanmu apa. Jangan terlalu berpikir yang susah-susah, jangan terlalu berpikir yang jauh-jauh, tapi coba kamu berpikir apa yang kamu lakukan setiap harinya. Misalnya, kamu sekarang sedang belajar untuk membuat sebuah konten menggunakan sebuah aplikasi CapCut misalnya. Nah, sambil kamu belajar, coba kamu dokumentasikan proses belajarmu itu untuk kamu gunakan sebagai konten YouTube. Atau mungkin kamu sekarang sedang belajar mengenai bahasa Inggris. Coba kamu dokumentasikan aktivitasmu mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Atau mungkin yang lebih sederhana, kamu aktivitas setiap hari yang tidak bisa kamu tinggalkan, yakni misal merawat bunga. Jadikan itu sebagai materi konten. Karena dengan kamu merawat bunga tersebut, kamu bisa menjadikan seperti ini. Hari pertama perkembangannya demikian. Kemudian kamu melakukan sebuah inovasi, melakukan pemupukan, dan lain sebagainya. Terus kemudian beberapa hari kemudian kamu dokumentasikan lagi. Perkembangannya menjadi misal bertambah 2 cm atau dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah contoh saja ya yang bisa kamu gunakan sebagai materi konten yang tidak jauh-jauh dari kehidupanmu. Niscaya dengan kamu melakukan itu, kamu tidak akan terbebani, kamu tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa jenuh, dan tetap bisa konsisten. Karena kamu melakukannya sesuai dengan apa yang kamu sukai. Kemudian, jika kamu masih bingung apa yang akan kamu lakukan, materi apa yang kira-kira cocok dengan kamu, coba kamu mulai kenali apa yang menjadi kesukaanmu dan kemudian searching
di YouTube maupun di Google. Carilah kompetitor atau pesaing yang bisa kamu gunakan sebagai proses pembelajaran. Kamu bisa menjadikan mereka sebagai referensi buat kamu. Apakah kamu bisa meniru mereka? Boleh, silakan meniru saja nggak apa-apa selama masa proses pembelajaran. Dan perlu diingat, tidak sepenuhnya kamu meniru ya. Kamu perlu memodifikasi konten tersebut agar berbeda. Selain karena faktor hak cipta, kita harus menghargai karya orang lain, juga nantinya kamu bisa terkena pelanggaran oleh pihak YouTube. Jadi langkah yang paling mudah setelah kamu mengenali apa yang kamu sukai, kamu coba searching di platform YouTube maupun Google. Kira-kira siapa yang bakal jadi pesaingmu dan kamu pelajari dia. Kemudian berikutnya, pahami target audiensmu atau orang-orang yang nantinya akan menjadi penonton setiamu. Kamu harus mengenali mereka, kira-kira apa yang mereka sukai. Jika kamu masih bingung, kamu coba deh identifikasikan apa yang kamu sukai. Kemudian pikirkan, apa sih yang membuat kamu suka terhadap sebuah konten? Pasti di situ ada dong hal-hal yang menarik, misalnya karena intonasi pengucapannya yang bagus, jelas, isi atau materinya lengkap. Nah, coba kamu identifikasi seperti itu dan terapkan pada dirimu sendiri. Kamu berpikir bahwasannya pasti penonton saya menyukai hal-hal demikian, dan kamu mulai terapkan. Kemudian, kamu juga harus bersabar dan konsisten. Karena terkadang orang yang tidak bersabar dan tidak konsisten itu mereka memang secara niat, secara tekad kurang kuat. Hanya mungkin ikut-ikutan karena teman atau tetangga mulai fokus kepada dunia konten kreator, lalu kemudian kamu ikut-ikutan dan bukan atas motivasi kamu sendiri. Coba kamu perhatikan, apa sih yang memotivasi kamu untuk menjadi seorang konten kreator dan apa sih yang memotivasi kamu sehingga kamu mau mendengarkan video ini? Pastinya karena kamu ingin bisa. Pastinya karena kamu ingin mendapatkan penghasilan dari internet. Pasti kan? Nah, kalau sudah kamu ketahui, maka berikutnya kamu harus konsisten. Konsisten itu artinya terus-menerus. Jadi tidak ada bolong-bolong. Misalnya, kamu memang sudah komitmen untuk mengupload video 3 hari sekali. Atau setiap hari saya upload video. Kamu jangan sampai bolong 1 kali pun. Ketika kamu sudah bolong 1 kali, niscaya kamu akan kesulitan di kemudian hari. Karena kamu akan cenderung menggampangkan. Nah, jangan sampai bolong 1 pun. Itu yang dinamakan dengan konsisten. Nah, caranya bagaimana agar tidak bolong-bolong? Kamu harus punya target. Setiap hari saya harus membuat 2 video karena setiap harinya saya harus mengupload 1 video. Jadikan 1 video itu sebagai cadangan. Jadi, suatu saat ketika kamu berhalangan, kamu sudah memiliki 1 video yang bisa kamu upload ketika kamu tidak bisa memproduksi video itu kembali. Nah, teman-teman, perlunya konsisten dan kesabaran karena tidak ada proses yang mudah. Karena semuanya ya harus bersabar. Ujuk-ujuk kemudian tiba-tiba ketika kamu upload 1, 2, 3 video kemudian meledak dan booming langsung mendapatkan bayaran, itu adalah cerita fiktif. Jadi kamu harus sadar betul bahwa semuanya membutuhkan proses dan tidak ada proses yang mudah. Namun seiring dengan proses kamu akan belajar dan kamu akan mendapatkan jalan nantinya. Ketika kamu sudah lama mencoba berkali-kali, maka kamu akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Kamu akan jadi terbiasa, bahkan kamu akan profesional di bidang itu. Ketika kamu belajar bersepeda, tentu kamu akan kesulitan. Kamu akan sering jatuh, menabrak pohon, dan lain sebagainya. Namun sekarang ketika kamu sudah ahli dalam menaiki sepeda, pernah nggak kepikiran kalau kamu khawatir akan terjatuh? Kalau kamu khawatir akan menabrak pohon? Enggak kan? Itu karena kamu sudah terbiasa. Itu karena kamu sudah terlatih. Jadi, konsisten dan sabar itu penting. Jadi teman-teman, kesimpulan pada video kali ini, yakni yang pertama adalah kamu harus menemukan minat dan bakatmu, serta apa yang kamu sukai. Dan jadikan itu sebuah konten. Karena ketika berawal dari hal yang kamu sukai, kamu tidak akan bosan untuk melakukannya. Kemudian berikutnya, kenalilah audiensmu. Kenalilah orang-orang yang bakalan menjadi penonton setiamu.
kira-kira apa sih yang mereka sukai? Kalau saya melakukan demikian, mereka suka nggak ya kira-kira? Nah, jadikan itu sebagai motivasi kamu untuk menyenangkan audiens kamu. Kemudian berikutnya, jangan lupa pelajari kompetitormu, pelajari pesaingmu. Bagaimana dia melakukan itu, sehingga kamu lebih termotivasi untuk berbuat demikian. Kalaupun diperlukan kamu mencoba